Mereka direnovasi sementara sampai 3 bulan insya Allah anu di pasare. dari anu niki harga sing stabil. Nggih, anu tasik nembe dosa dinten nek iki. Lek kula ajari Nggih. anu ngolah brambang piye? Oh mekaten. Nah, ini proses penggorengan apa penanaman? Jadi mesti kan goreng, digorengke. Niku didamelaken Pak, damel pasta. Pasta jadi lek tiang-tiang restoran niku dene gak ngulek nggih. Niku nek wis panjenengan wis gawe napa? Pas Bambang boten pun kulekan. Dadi kok karek aku ngene aku nang Brebes iku ngajari niku. Sakniki iso mlebu Jakarta. Nah panjenengan pasare sing gedhe iku. Tak ajari yo. Nggih. Tak ajari ngono. Niku bunga. Niku lokal tapi lokal dengan panenan raya Bu. Niku. Bima iki. Itu sampai bunga. Sak penjenengan sak petak ngono piro lampune? Ganten 10 lampu. Belum bisa itu tapi gak maksimal ya. Emang kayak pulau Jawa. Soalnya nyata lho Bu, teorine niku, rego niku, lek pasokane kathah, kebutuhane padha pancet. Niki terus hargane mudhun. Nah, makane kula ajari ngolah sisone ning lho ben iki padha. Sing gak payu iku diolah. Sing diolah dadi brambang sing mau mateng niku. Kendalanya aman. Lama terus apa meneh? Ya lama itu. Apa masalahnya? Lama. Lama gimana? Belum ada. Obatnya hama. Belum ada nih. Durung enek? Belum ada. Oh. Untuk obat namanya Oh. Yang buat burung tuh belum ditemukan. Dereng wonten. Dereng wonten. Kendalanya petani niku. Halo, kok angel. Itu banyak belum ada Mbak. Petaninya pusing itu. Kene Pak. Terus apa malih? Kasihan aku pengen gambar kene. Anu itu Bu, Sabtu Minggu saged. Anu Bu, tolong masalah harga, harga itu kenapa kok Ini loh Pak, ini makane. Sampean nek begitu panen ya, jumlahnya akeh. Terus sing tuku tetep jumlahnya. Nah, makane kok sisone iku diolah. Tak ajari Sabtu Minggu ngolah iki mau ndak? Jadi kok didadakno jadi wong restoran-restoran itu Bu, aku ngakeh di Brebes. Petani apa namanya? Bawang merah Brebes itu diolah jadi pasta. Jadi restoran-restoran itu ndak nguncai, langsung jupuk plek. Langsung jupuk plek gitu loh. Terus ana sing dadi minyak goreng, bawang goreng, tapi minyak gorengnya itu bisa dijual. Bekasnya itu.
Nek dekene kan lo dijual di kuliahnya. Itu sangat dijual. Lo dia dari botol-botol. Namanya minyak goreng Brambang. Itu. Oh ya. Satu bukan ya. Satunya dipegang dulu. Mana yang Bima? Bima masih Ini Bima. Bima masih. Tulisan Bimanya tadi mana? Tulisan Bima. Dua itu mas. Ini Bima ya. Ini Bu Bima. Ini yang Bima Pak ya? Ya, yang ini ya? lokalnya yang ini lokalnya di bawah ibu. Kalau musim hujan biasanya ini Yang lokal ini. Ya. Lokal bukan lokal. Kalau ini betokan pundi Pak? Sabin. Sabin pundi? Lanjut. Di Lanjut napa kediri? Kebeneran. Wijaya. Aku mulai seumben nih. Gak seumben itu enak Pak lalapannya. Kualitas dari hasil produksi hasil pertanian itu yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah bagaimana yang hambat-hambat produksi itu bisa ditekan. Jadi contohnya tadi hama. Kemudian juga saya lihat listrik saya kalau pulang dari Jakarta lewat itu masih terang benderang. Saya pikir berapa nih habisnya untuk biaya listrik itu. Makanya nanti saya coba pikirkan, saya akan hitung dengan teknologi yang terkini, yang ramah lingkungan dan murah untuk masyarakat. Bu, Nah, untuk pengolahan tadi Bu. seto. Jalannya begini loh, supaya lengkap ya. Nah, kemudian apa tadi? Listrik. Listrik masuk. Ya, jadi untuk menekan biaya kos untuk pengolahan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penciptaan pasar. Penciptaan pasar itu bisa digunakan dengan saya akan membuat basar-basar. Jadi nanti desa-desa sampai kecamatan kalau membuat basar untuk misalkan kayak Car Free Day atau Car Free Night, maka kita akan berikan insentif kepada desa, kecamatan, kabupaten. Itu kenapa? Itu akan menggerakkan ekonomi lokal. Jadi dibuka basar-basar itu kenapa? Karena kalau ada penjualan makanan jadi ya. Iya betul. Makanan jadi, maka kemudian dia akan mengambil pasar-pasar ini. Cara menghidupkannya begitu. Jadi kalau hanya konsumsi saja, itu konsumsi rumah tangga itu kecil naiknya. Bahkan mungkin cenderung stagnan. Maka kemudian kita buat leverage, yaitu menghidupkan basar-basar untuk supaya orang tergerak untuk mengeluarkan uang untuk belanja, untuk konsumsi. Nah, itu kita akan bantu untuk desa, kecamatan maupun kabupaten yang akan membuat program-program seperti itu. Kita akan berikan insentif. Kenapa? Itu cara menghidupkan ekonomi lokal dari mereka untuk mereka gitu. Proses pemasaran yang ketiga adalah bagaimana menyiapkan pasca panennya. Seringkali karena saat jumlah panen, karena kita nggak bisa memang dengan cuaca hujan dan panas ini tidak bisa diatur. Satu-satunya cara misalkan nanam brambang itu ya di musim panas gitu. Nah, akibatnya apa? Kemudian oversupply. Nah, oversupply karena sebetulnya permintaannya sama dari tahun taruhlah naik nggak gitu banyak, kecuali nanti ada insentif bazar-bazar itu pasti akan ada permintaan naik. Tapi cenderung permintaan itu stagnan. Nah, karena itu yang kita lakukan, kita buat olahan pasca panennya. Jadi kalau sayur nanti kita bisa buat salad, kita bisa buat macam-macam gitu. Nah, yang brambang itu sebenarnya saya sudah pernah nyoba di Brebes. Itu untuk saya tawarkan di restoran-restoran di Jakarta, itu pasta brambang. Jadi orang-orang di restoran itu tidak perlu ngupas brambang, tapi dia langsung ngambil itu brambang itu kemudian dipakai untuk bumbu. Nah, kemudian brambang goreng. Sebetulnya di beberapa daerah di Indonesia sudah ada.
itu, tapi katanya permintaannya masih besar, jadi itu bisa. Kemudian minyak hasil gorengan untuk Brambang itu juga bisa dijual. Nah itu yang kita lakukan, itu salah satu contoh untuk pasca panennya, penataan pasca panennya. Jadi bisa dibuat salad, bisa dibuat itu.